sabar. Ini ya doh. Yang kemarin nggak Sabar tahu dulu. merajalela. Mangoli, Hah? mangoli tahu ya. Aku lagi memberikan mutiara. Aku lagi bagi-bagi Iya. mutiara itu. Lagi mangoli. Enggak, aku bagi-bagi Jadi? mutiara. Di mana kau bagi mutiara? Iya, kepada Gondit. Yesus kan bilang, Ah, ya kan? Di dalam Matius 7 nomor 6. ah, Jangan memberikan mutiara kepada Gondit. hmm. Karena kalau kau berikan mutiara kepada Gondit, akan ditolak mutiara itu, akan dipijak-pijak mutiara itu, kata Matius Yesus kan? berapa? Matius berapa tadi? Matius Marlina Sitorus 7 nomor 6. Itu Matius itu. Matius 7 ayat berapa? Marlina Sitorus 7 nomor 6. Ah, kau yang bagus kau ngomongnya. Matius kan itu kan Matius singkatan. Kalau di Batak kan Marlina Sitorus disebut. Iya doh. Matius 7 Nomor 6. ayat 6. Nomor. Nggak ada pakai nomor di Alkitab, cara bacanya coy. Itu sudah mualaf kau baru berubah ayat. Waktu Kristen ayat-ayatnya dibilang saya sudah pilih nomor. Itulah kalian ini kan berubah selalu, yang ayat pun dirubah, yang nama pun dirubah. Oh. Nah, udah bacakan itu. Bacakan itu. Pardo sana godang dosi naga peol. Bacakan itu, bacakan. Hal menghakimi. Itu yang kau apa? Yang hal menghakimi judulnya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sekarang persoalannya apa samamu? Matius Kau 7 jangan nomor menghakimi orang supaya kamu jangan dihakimi. Matius 7 nomor 6. Yang penting ini dulu judulnya. Hal menghakimi. Jangan kau hakimi orang supaya kamu jangan dihakimi. Yang Mengapa dibaca itu engkau Matius melihat- 7 nomor 6. Dengar dulu, dengar dulu. Engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu Waalaikumsalam. tidak engkau ketahui. Nah, seperti ini artinya, ini tahu kamu. Yang di mata orang kau tengok, oh si anu itu begini, padahal di dirimu lebih parah lagi dari situ. Itu maksudnya. Makanya jangan kau menghakimi orang, ini tentang nasihat ini kepada manusia. Supaya kita jangan orang kita hakimi, diri kita pun belum tentu beres. Itu masuk apanya ya ini. Makanya jangan kau lihat agama orang, agama itu beres. Itu artinya ini ngomongan ini. Makanya kau Baca dulu lah. jangan kau pura-pura ini kami yang benar, padahal belum tentu kamu yang benar daripada Kristen. Merepet dia. Baca dulu itu. Ya kan udah Ini ya dong. baca. Kan Matius ngerti 7 nomor ayat ini. 6. Jangan di diri orang, dengar nih tentang nasihat ini biar tahu kamu. Jangan aja. menghakimi orang. Kau kan suka menghakimi orang. Yes, ini orang Batak ini begini, kau juga orang Batak. Makanya kau jangan menghakimi orang, hakimi aja dirimu sendiri. Oh, apakah Baca dengar dulu, belum dibaca, udah ini kan udah tentang ngerocos. ayat menghakim. Tadi kan udah aku bilang ini tentang menghakimi. Menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi orang, sedangkan diri kita pun belum tentu benar. Itu artinya nasihat, ini nasihat. Matius 7 nomor 6. Iya, makanya ini kan untuk nasihat bagi manusia. Ini nasihat supaya kita jangan di mata kita tengok orang itu buruk, padahal diri kita lebih buruk lagi. Itu artinya nih, ini nasihat untuk manusia. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dalam balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah ini apa yang salah di sini tadi? Hah? Matius 7 nomor 6, Iya, jangan ini kan memberikan. nggak ada mati. Dengar, ini kan tentang hal menghakimi tadi. Baru ayat 6-nya, hal yang kudus dan berharga. Ya. Ini kan hal yang ku baca ini kan, kita jangan melihat di orang, padahal diri kita belum tentu beres. Itu arti ayat ini, nasihat ini kepada manusia supaya kita jangan seperti itu kepada orang lain. Itu maksudnya. Nah, ini hal yang Baca kudus dulu, dan belum berharga. dibaca dari tadi. Itu Dia juga. dong. Ini kan hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kepada supaya itu. jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, itulah Jadi Kristen. artinya di Itulah sini Kristen. tadi kan sama yang aku terangkan tadi. Jangan kamu kasih istilahnya ayat ini kan. Jangan kamu kasih dirimu kepada anjing, supaya jangan kamu dikoyak mulutmu. Kan sama, ini kan nasihat ini juga nasihat. Jangan, arti jangan itu jangan kau berikan. Nah, itu arti ini nasihat ini bagi manusia, supaya kita jangan kasih orang aja kita lihat. Makanya dilarang, jangan. Itulah arti ayat ini. Oke. Oke, aku tanggapin lagi boleh? Aku tanggapin ya. Oke, Apa itu kau dengarkan baik-baik. tanggapin di sini, orang memang ini untuk manusia menasehati supaya Iya. jangan orang lain dihakimi, diri kita pun belum tentu beres. Orang lain kita tengok-tengok, nggak boleh. Itu larangan ini. Larangan ini bagi manusia supaya kita jangan selalu mengapain orang, menghakimi. Kamu agama kamu seperti ini, kan termasuk kau di sini ceritanya ini. Oke, aku tanggapin ya. Di dalam Matius 7 nomor 6, di situ kan Yesus bilang, jangan memberikan barang kudus. Berikan ini buat nasihat. Tulang sudah ngomong terus. Macam mananya? Ini ya doh. Di dalam Matius 7 nomor 6 tadi itu kan dikatakan jangan memberikan barang kudus kepada anjing, ya kan? Kata Yesus, Fandi, jangan memberikan Al-Quran kepada anjing, barang suci, barang. Sabar dulu itu. Nah, Ya, Yesus iyalah. lanjut lagi. Itu kan Di dalam Matius. nasihat. Iya, di dalam Matius 7 nomor 6, mutiara itu maksudnya ilmu dan kebenaran itu, kata Yesus. Iyalah, Jadi kalau kau jangan berikan berikan, kan semuanya dilarang, jangan berikan supaya kau jangan dikoyak-koyak. Maksudnya dipijak-pijak orang. Kalau kau berikan ilmumu sama orang, ya kan, semua ilmumu kau kasih sama orang, akhirnya kau dipijak-pijak. Itu maksudnya. Termasuk kau kan termasuk gitu juga orang. Ya, itu merasa kau dengar dulu, merasa kau benar ini, merasa kau benar agama ini yang benar, agama Kristen itu nggak benar. Itu marah. makanya kita kalau membaca Alkitab itu dilihat, arti Yesus itu mengajarkan kepada manusia apa, harus tahu ini nasihat apa larangan. Kalau udah dilarang itu jangan arti jangan itu melarang, jangan kau kerjain seperti ini, jangan kau lakukan ini. Ya iya harus turutilah, jangan itu artinya. Oke, jadi yang Yesus bilang, yang lain dulu, jangan itu lagi. Yang penting aku udah ku kasih kau supaya jangan lakukan seperti ini. iya gini itu dengarkan itu ya. Yesus itu kan larang jangan beri mutiara. Babi itu siapa di situ? Kan kita harus cari tahu. Ternyata babinya ketika kita kasih tahu kepada mereka, "Woi, tidak mungkin Tuhan itu lahir jadi bayi, netek sama ibunya berak kencing, nggak mungkin, woi." Kau cerita, saya bilang lagi sama yang kau baca. Aneh. Enggak, maksudnya kan kami ini. Kadang-kadang, tunggu dulu. Kalian ini ku tengok kan, lain diceritakan, lain tujuannya. Nggak boleh gitu.
ini kan tadi kan yang kau kasih tahu sama aku itu tentang nasihat bagi manusia supaya kita jangan suka menghakimi orang, ya. Kita pun belum tentu kita menasihati orang, nggak mungkin. Diri kita dulu, bersihkan dulu dirimu, ya kan? Makanya dilarang, jangan. Bagaimana kamu melihat aku di matamu itu aku orang jahat, padahal dirimu lebih jahat dari aku. Makanya itu arti tadi yang di apa ini di Matius 17 tadi ya, ya Matius 7 nomor 6. 7. Jadi kalau kita Itu berikan artinya ilmu, itu. Yesus Makanya bilang kalau kau dengar, makanya Yesus itu selalu menasehati umat Kristen di ayat ini seperti ini ya. Tunggu dulu biar kau tahu. Nasihat paling banyak diajarkan Yesus kepada kami umat Kristen. Makanya kami selalu berbuat baik, diajarkan berbuat baik. Nah itu tidak boleh kita ya membenci orang. aku tanggapin lagi ya itu ya. Boleh? Ah, Ya makanya ajaran tadi yang kan ku bagus. Tunggu bilang. dulu. Kau kan hanya tahu kau begini begini, tetapi kau nggak tahu kau di Alkitab ini seperti apa rupanya ajaran Yesus itu yang di dalam Alkitab. Semuanya di sini nasihat. Gak ada yang di apa, semua dilarang. Kalau tidak bisa, jangan kerjain seperti ini. Kamu mau bisa kerjain seperti ini. Jadi diarahkan kita manusia ini supaya kita mana yang baik kita ikutin. Yang jahat itu buang. Itu maksudnya. Makanya ada Udah, perumpamaan di Alkitab ini. Perumpamaan udah. seperti ini. Jangan kau bikin kayak Tuhanmu, bunuh semua orang. Itu lebih baik. Eh, Masuk surga kau. Itu tidak boleh. Masa disuruh orang itu membunuh orang? padahal isi Bibelnya kayak gitu semua. Di Lama aku mana ada Al-Quran di lagi. sini dibilang ajaran dia disuruh membunuh orang? Oh. Kalau disuruh membunuh orang kita juga nggak mengikuti. Oh, Apa diikuti orang membunuh orang? Ini dia Karena kurang Yesus baca itu Bibelnya. mengajarkan Kalau dia baca Bibelnya dia dilarang. kaget sendiri ini. Jangan. Seperti ini kan nasihat supaya berjaga-jaga. Tengok nasihat supaya berjaga-jaga. Aku belum ngomong dari tadi. Itu sudah 1 jam ngomong sendiri. Demikianlah pula halnya kelak pada Alamak. kedatangan anak manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Aduh, ngomong terus itu gantian lah itu ngomong. Matius 7 nomor 6 kan itu Yesus bilang jangan berikan ilmu dan kebenaran kepada gondit. Nah, gonditnya itu kalau kita kasih tahu, gondit, Tuhan tidak mungkin jadi manusia loh, berak kencing netek samanya nggak mungkin loh, netek sama ibunya, nggak mau, mereka ditolak. Itulah yang dimaksud Yesus. Kau nggak bisa berikan kebenaran, ilmu kepada gondit. Siapa gonditnya? Kalau itu nggak mau dengar kalau saya kasih tahu Tuhan bukan manusia, itulah yang gondit. Gitu itu, bukan aku. Gitu itu cantik. Marah-marah pula itu, merepet pula dia. Itu. Iya itu, iya. Iya tahu aku itu. Cuman kan Yesus itu. Iya, terus nah
tadi mengatakan pembatalan. Pembatalannya mana, Kang? Nah, tadi kan disebutkan di situ kacau balau Musa. Nah, terus Setelah Musa meninggal dunia, tanggap. jadi Setelah apa? nabinya Sekarang meninggal gini, dunia, yang diterima Musa, firman Tuhan itu apa menurut yang Anda tahu? Kalau Kristen pasti tahu lah. Hanya Islam yang bicara Musa tapi nggak tahu apa yang diterima oleh Musa. perlu jawaban ya. Iya. Waalaikumsalam. Kalau Kang dia- Ipmen, wow, Benar nggak alhamdulillah di- ada Kang Ipmen nih. Benar nggak jadi kacau balau? Iya bang apa nih bang DN nih bang DN kalau abang bilang tadi itu Iya. masalah Musa, abang bilang tahu ya abang sebutkan aja apa yang terima Itu kalau 10 firman Tuhan, kamu cek. Oke yang pertama apa 10 coba yang pertama firman Tuhan yang diterima oleh Musa. Iya, apa ya, Itu coba, nggak apa? pernah kacau balau mulai sejak iya dulu oke sampai oke sekarang enggak, begitu. iya memang 10 perintah Tuhan. Sekarang saya mau tanya Jangan mencuri, jangan bersaksi Ah. dusta, jangan Terus. mengingini istri orang. Terus. Hormatilah ibu bapakmu. yang pertama Itu tadi yang apa diterima. jangan ada apa tadi jangan ada Jangan mencuri. loh kok jangan mencuri yang pertama lah masa nggak tahu yang pertama Yang pertama itu tentang masalah Tuhan. ya apa namanya apa istilahnya baca jangan jangan Ah. jangan mencuri jangan itu semua pun begitu. Jadi itu Yang maksudku pertama, kenapa perintah Muslim Tuhan yang tidak pertama tahu itu apa yang namanya? diterima Musa tuh. Kenapa Jangan dia ada bilang digantikan gitu tunggu loh. dulu jangan ada apa coba jangan ada Iya, jangan ada Tuhan lain di Tuhan lain Jangan- sekarang saya mau tanya Ya. Tuhannya lain itu Jadi yang jangan gimana? bersaksi dusta. Tunggu Tuhan Jangan bersaksi tunggu dusta, dulu. jangan Iya, mengingini iya, istri tunggu. orang walaupun Pertama, mantu. iya yang pertama jangan ada Tuhan lain sekarang Tuhan Anda siapa Ya, jangan bersaksi dusta. iya sekarang jangan ada Tuhan lain Tuhan Musa sama Iya, Tuhan jangan Anda sama bersaksi nggak? dusta, jangan mengingini istri Iya, orang, jangan Tuhan, mempernaos. Tuhan Musa sama Tuhan Abang itu sama atau enggak? Iya, maksudnya Tuhan Musa kenapa itu siapa? tidak Tunggu itu dulu, kita tema dijalankan? ini, Jangan 10 perintah bersaksi Tuhan ini dusta. benar apa enggak ini? Ya enggak. Kita yang pertama jangan Nah, itu. ada Tuhan lain. Kenapa? Sekarang saya mau Jangan tanya, mencuri, Tuhan Musa, jangan enggak, mengingini dulu. harta Iya, orang. Iya, usah ke sana dulu. Sekarang Tuhan Nah, Musa jadi sama kenapa? Tuhan orang Kenapa Kristen 10 aja sama kok atau nggak tahu tidak? gitu? Itu enggak ya. Sekarang Tuhan Kristen sama Tuhan Musa sama Nah, atau enggak? kenapa tidak bersaksi Loh, dusta? jawab. Kenapa harus ada bisa Tolong jawab bersaksi dulu dusta? dong. Iya, peraturan pertama Kenapa perintah harus pertama, bisa jangan mengingini ada istri Tuhan orang lain. lagi? Sekarang ditanya Tuhan Musa Kan di sama situ Tuhan jelaskan Abang di itu situ sama atau jangan tidak? jangan Itu mengingini ditanya istri dulu. orang kok. Iya kok nggak ada tiba-tiba ngingini istri orang. Kita nggak itu diingini? kita tanya. Jangan ada Tuhan lain. Anda bilang sekarang Iya, Tuhan jangan Musa, bersaksi iya, dengar dusta. dulu ya, dengar. Iya. Sekarang saya mau tanya, dengar. Ya, jadi kenapa Dengar, harus dengar bisa dulu bersaksi lah. dusta Dengar lagi? dulu satu-satu. Tenang, Nah, tenang dulu. satu-satu, dia kan Iya, 10 tenang, saya tenang. Iya, sebutkan satu-satu. kok Ya satu-satu dulu kita selesaikan masalahnya. Jadi 10 firman Iya, Tuhan satu-satu jangan dulu bersaksi diselesaikan dusta, jangan masalahnya. mengingini Halo. istri orang. Iya, jangan juga itu dulu. mengingini Iya. Saya mau tanya sama Anda. istri, suami. Iya, Ya, kan ada ya, 10, ya kenapa ampun. harus satu? Dengar dulu, 10. sekarang saya mau tanya, Tuhan Jangan Anda bersaksi dengan dusta. Tuhan Musa itu sama Jangan atau mengingini tidak? istri orang. Nggak berani jawab. Itu aja diulangi. Nah. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Anda dengan Jadi kenapa Tuhan harus Anda ada itu orang sama mengingini atau istri tidak? orang? Nggak dijawab. Nah. Ulangi. Coba dulu, ditanya sama kamu tuh, Tuhan Kenapa? Musa dengan Tuhan Anda itu sama atau tidak? Biar kita Jadi cocokkan dulu. kenapa harus mengingini Nggak istri bisa orang jawab. jadi Jangan benar? diajak diskusi nih orang. Kamu bisa diajak diskusi Jadi nggak? kenapa bersaksi Iya, dusta yang jadi pertama dulu benar? kita selesaikan masalahnya. Kenapa membagi-bagi harta Aduh. rampasan jadi benar? Udah, kenapa Tuhan kamu kok ditelanjangi? Nah, kan itu ada 10, Udah. jangan Ya, itu satu kan dong, juga. harus Sekarang mau 10 tanya sekali sama kamu, rangkaian. kenapa Tuhan kamu dikutuk? Sedangkan Nabi Nah, Musa nggak pernah jadi ngutuk kenapa Tuhan. kalau Sekarang saya mau bersaksi tanya, dusta kenapa itu Tuhan kamu boleh, dikutuk? mengingini istri orang Kenapa Tuhan boleh, kamu terkutuk? sekalipun Udah. istri menantu. Kenapa Tuhan kamu terkutuk di Nah, muka bumi ini? nggak boleh kita merampas sekarang saya mau hak. tanya, kenapa Tuhan kamu Artinya ngajak kita tidak boleh merampas saya mau tanya haknya sama kamu. perempuan, merusak nggak bisa diajak rahimnya. diskusi nih. Nanti Nggak boleh, ujung-ujung artinya nggak boleh mewik-wik Gimana nih, anak host? Nggak bisa kecil, diajak diskusi rusak nih. rahimnya. Nggak bisa diajak diskusi nih Nah, orang. kenapa kamu ini? Udah, saya mau tanya. 10 kok Pak kamu Den. satu? Ya. Pak DN, ini Bisa mana diajak diskusi tadi? nggak? Yang ini Pak, iya, Pak ini kemana tadi? Pak Kotor hilang loh, gara-gara Anda ini. Padahal kita Iya, baik-baik kan aja masalahnya diskusi. dibilang Bisa, iya masalahnya Ya, sekarang kita tanya dulu. Anda ini kok Nah, takut sekali kok yang- ditanya perintah Tuhan yang pertama itu apa? Tanya satu aja kok perintah pertama kok susah. Lari-lari kemana-mana. Ingin istri orang, siapa yang ingin istri orang di sini? Yang kita tanya Tuhan Anda itu di perintah pertama jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada tuhan-tuhan lain. Yang kau sembah itu. Sekarang pertanyaan Tuhan Anda dengan Musa itu sama atau tidak? Kalau nggak sama ya berarti Anda yang melanggar perintah Tuhan itu.
gampang kok. Jangan banyak menghujat. Di sini bukan kau malah menghujat. Kalau menghujat nanti saya pun lebih garang untuk menghujat. Ya kan? Silakan Pak Angon. Kang Ipman jagonya kalau menghujat. Enggak, tadi udah bagus. Qatar tuh bisa kasar loh Kang Qatar itu. Tapi tadi alhamdulillah udah bagus, udah nyantai. Ya, tapi kenapa tadi DN masuk untuk mengganggu? Nggak boleh gitulah Kang DN. Kalau kami lagi baik-baik, tidak ada kami kebencian, pertanyaan kami jawab dengan ketenangan. Ya, Anda jangan takut ketika ada orang mau mualaf, kenapa ada yang bingung? Santai aja. Ya, kasihan saya lihat kalian tuh kasihan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaco. Jadi maksud itu. saya tadi Kang iya Pengaco pengaco. Ya, Lanjut, lanjut. Jadi untuk DN saya nggak bisa banyak bicara dengan Anda. Anda udah penuh dengan kebencian. Kalau kami seperti Anda meyakini seperti saya akan keluar dari Islam serius. Saya nggak mau punya nabi yang dia ngambil perempuan orang lain. Saya nggak mau. Saya nggak mau punya nabi yang rampok-rampok ngambil. Saya nggak mau. Saya nggak mau punya nabi seperti Epstein. Saya nggak mau. Ada sekarang kan Jeffrey Epstein. Kalau nabi seperti saya nggak bakal mau. Kalau saya deket saya bunuh itu orang. Serius. Tapi karena kami mendapatkan ilmu, memahami ilmu bahwa nabi kami tidak demikian, kami pertahankan. Yang jadi masalah kan Anda menuduh. Kalau tuduhan berarti kan sesuatu yang tidak benar. Si Angon tuh orangnya picek. Lah saya Pak Angon punya mata dua, kok nggak picek? Kan ada yang menuduh. Si Angon kan menyembah kulkas. Si Angon tuh menyembah Allah, tidak pernah menyembah kulkas. Kalau Anda melihat saya menyembah di depan kulkas, sholat karena emang kulkas di depan saya, Anda nggak bisa menyembah, saya sedang menyembah kulkas. Kalau Jumatan Anda lihat, ada sendal di depan tempat kami ruku sujud. Ada sendal loh berantakan. Kalau Anda memfoto itu pasti Anda berkesimpulan si Angon itu sedang menyembah sendal. Kenapa? Di depan itu ada sendal. Kami kan harus melepas sendal kami kan ketika sholat. Ketika sendal saya di belakang, otomatis itu akan jadi rujukan tempat sujudnya orang-orang di belakang saya. Dan saya pun akan sholat di mana depan itu ada sendal. Saya tidak sedang menyembah sendal. Clear dong Kang. Tuduhan Anda, kami menyembah batu. Kan Anda melihat ada sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk menyembah Allah. Dengan menggunakan memerintah kami untuk menyembah Allah dengan apa? Tuh, hadapkan wajahmu ke Baitullah. Allah yang nyuruh. Baitullah adanya di Mekah. Itu jadi sentral kami. Ruku sujud kami kepada Allah. Tetapi karena Allah menyuruh ke arah sana, yang ada Baitullah adalah itu, ya udah. Tapi kalian menuduh. Kami tidak meyakini mengimani itu adalah Tuhan, tapi Anda yang menuduh kami menyembah Dia, kan nggak benar. Coba tangkap narasi kami. Kenapa? Kalau ndak nuduh bukan oten. Kalau ndak nuduh bukan oten. Itu aja kuncinya. Kalau ndak nuduh bukan. Iya. Tuh. Jadi Makanya oten saya itu agak kasihan saja. Mari semangat aja terus, semangat aja dari rumah. Pak Angon. Oh, Pak Angon. Aku pertama aku nengok tuh sama Bang Juma tuh rambutnya putih, mantap juga aku tengok. Jangan kau bongkar lah rahasia orang lah. Memang Pak Angon Biarkan dimarahin, tua. saya salut sama Pak Angon, Mbak. Sama-sama rambut putih kita nih, Pak Angon. Pak Ipmen, siap, makasih banyak. Dari rindu kali. Jadi kalau masalah hal jangan mengingini istri orang. Pertanyaan sekarang itu coba disimak dulu. Apakah penilaian Anda dengan Abraham? Kenapa Anda benci kali dengan poligami? Abraham juga poligami. Kan begitu, banyak yang poligami. Jadi kenapa mesti benci pada poligami? Gitu aja. Jadi kalau mau hujat-hujatan datang betul. Tuhan mereka aja poligami, apalagi mereka. Enggak mau poligami. Tuhan mereka aja poligami kok, kacau kalinya itu. Iya ya. Iya, hasil poligami Tuhannya itu. Hasil dari poligami kalau mereka mau jujur. Istrinya semuanya 120 kan begitu. Nah, rancikan. Jadi
Jadi kalau mau diskusi yang baik dan santun, ya santai-santai aja bang. Apa DN? Kita nggak ngajak abang untuk masuk Islam kok, nggak ada. Cuma kita diskusi, mencari pencerahan dan mencerdaskan. Nanti orang itu masuk Islam rugi. Nggak ada pahala kita dapat. Rugi kali ngajak orang masuk Islam. Betul. Nggak ada apa-apanya itu. Betul tuh bang. Ruginya itu. Kalau orang masuk Islam, orang tidak perlu diajak. Dia keinginan sendiri jangan itu. La ikro hafidin ya bang, la ikro hafidin kan gitu kan. Dari zaman Zoom dulu bang Soleh, dari zaman dulu Pak Angon, saya, Bang Karol ini enak loh sama dia diskusi. Enak di Bang Karol ini. Nah, pernah saya tuh nengok tuh Bang Karol. Lanjutkan. Lanjutkan Kang Enji lanjutkan. Silakan Bang Karol. Soleh, lanjut Bang Soleh. Bang Karol, lanjut Bang Karol. Silakan. Saya ini gini, saya waktu mau waktu duhur ini ya, waktu mau asar. Saya waktu asar. Ya, saya mau sholat. Ya, tapi saya mute aja. Saya nggak Oh ya, yang sebut nama saya kenal dari Zoom ya. Saya Iyalah Bang Karol. Ganti-ganti. Bang Karol dulu sering nanya Islam kok. Nah ini Pak Haji ada nih, Pak Haji Soleh itu ada. Mau nanya sama Pak Haji Soleh gak? soalnya kan beda nama, beda tulisan sudah pakai. Iya, tulisan Master Jepang Wong apa dulu, Korea. Master Wong ya saya lah orangnya. Oh, Master Bong, Kenji, terus siapa lagi yang untuk pakai nama teh? Banyak dia itu. Orang yang sama Kang. Master Wong, terutama Master Wong yang terkenal dulu. ya, kalau So itu jadi kan saya orang Chinese marganya marga So kan gitu. Jadi gunakan yang bagus aja gitu kan, pakai marga Wong juga, keluarga banyak pakai Wong kan gitu. Nah kalau Pak Wong nih Pak Wangon ya itu juga Wong Solo. kalau Pak Angon, Pak Budak Angon kan sepakat ya Pak Angon. Cina juga nih Pak Ang itu kan Cina juga kalau pakai ang dia Dengan Pak Ang. kudanya. Nah jadi Bang Karol kalau mau bicara sama Pak Haji Soleh ini ya enak aja gitu kan. Silakanlah Bang Sarol itu, kami nyimak. Saya mau asar dulu, sudah tinggal 4 menit lagi. Oh, tapi masih mau doa itu. Mau asar nanti sebentar. Bentar aja. Nanti kalau supaya saya baru kita diskusi aja. Kalau Pak Karol itu santun aja koran. Saya sering nonton kok, enggak hujat dia. Cuma kalau datang pening kepala ngeyel juga sedikit sih. Iya, pening kepala saya.